Menurut Nabi Yeremia, oleh satu orang benar dapat menyelamatkan banyak orang. Ternyata hal ini sudah terlaksana dalam diri Tuhan Yesus. Kita semua beroleh keselamatan dalam iman percaya kepadanya. Baiklah kita memohon keselamatan dunia ini dengan selalu beriman kepadanya dan menyatakan kebenaran Allah bagi banyak orang. Selamat hari Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai dengan 33. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 55 orang itu?" Firman-Nya, "Aku memusnahkannya jika aku menemukan. Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Bagaimana kalau 20 ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Siapa yang berkuasa memberi keselamatan bagi kita? Tentunya adalah Tuhan. Maka ketika kita berdoa memohon keselamatan, maka kita akan tujukan kepada Tuhan. Sodom dan Gomora dikatakan oleh Tuhan akan dihukum oleh karena kejahatan mereka. Abraham memohon keselamatan supaya Tuhan memperhatikan orang benar yang ada di sana. Jangan sampai melenyapkan orang benar dan orang fasik. Kepedulian bagi orang lain membuat Abraham memohon kepada Tuhan akan keselamatan orang yang ada di Sodom, sekaligus dengan keponakannya yang ada di sana. Abraham memohon kepada Tuhan, "Bila mana ada 50 orang benar di sana, apakah Tuhan akan mengampuni kota itu karena mereka yang 50? Ternyata Tuhan akan mengampuni kota itu bila mana ada 50 orang benar.
Dan dengan gigih Abraham memohon bila mana 45, 40, 30, 20, sampai angka 10. Tuhan berkata, bila mana ada 10 orang benar, mereka akan diampuni. Ternyata oleh orang benar, orang jahat yang banyak memperoleh pengampunan. Betapa penting hidup benar di dalam Tuhan yang akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Hidup sebagai garam dan terang, sebagai orang yang dibenarkan, sehingga menambah kualitas hidup sesama yang hidup dalam kebenaran. Abraham sudah tidak bertanya lagi, sebab sudah sampai batas minimum. Abraham pun menerima keputusan yang telah Allah nyatakan. Ternyata sesama yang ada di Sodom dan Gomora sudah tidak lagi boleh untuk diselamatkan. Ini adalah dari pertimbangan Dia yang Maha Kuasa. Dia yang adil. Begitulah keadilan Allah. Bila mana dosa sudah sangat merajalela dan semakin merusak, maka hukumanlah yang akan didatangkan. Dan orang benar yang di bawah 10, itulah yang Tuhan selamatkan. Permohonan Abraham untuk sesama tidak dapat dikabulkan, namun keluarganya yang hidup benar terhindar dari hukuman tersebut. Bagaimana caranya? Tentu Tuhan punya cara. Maka dengan beriman kepadanya, keselamatan itu akan diperoleh. Mari kita hidup di dalam belas kasihan bagi sesama, sehingga tergerak memohon dalam doa untuk keselamatan sesama kita. Sebab walaupun kita debu dan abu sebagaimana Abraham, kita diperkenan bermohon, terutama dengan hidup yang sudah ditebus oleh Yesus, sehingga boleh memanggil Bapa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menenangkan hati kami, bahwa kami boleh memohon kepadamu untuk keselamatan sesama kami, untuk keselamatan dunia ini. Biarlah hati kami dipenuhi oleh belas kasihan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Martangi ang matotong dungaman, ditangihon Tuhan ni Roho, laus pabuan nasude nasa hinol sohon ni lehonon ni Tuhan pinangigami.
noni Tuhan pinangi domi Ramadan urang ganggu rohan ihuton Tuhan ina basa sonang ngolu jalalas marohan sesudah sahidmi pamalu mengadoi asal porseaho Ramadan ulang ganggu rohan ihuton Tuhan ina basan sonang ngolu jalalas marohan sesudah dosami sesaon nadoi asal porseaho. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.